Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat. Semoga sobat-sobat tek selalu dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya selalu lancar, selalu berbahagia dan selalu tetap semangat. Jumpa lagi dengan channel Kibletek Kantil, masih membahas tentang prediksi perjalanan weton di pertengahan tahun 2024 sampai pertengahan tahun 2025. Kali ini yang mau Kibletek bahas adalah weton Minggu Pon. Untuk weton-weton yang lain kalian bisa cari di koleksi video Kibletek Kantil, itu sudah banyak untuk weton-weton dan prediksi weton di tahun 2024 pertengahan sampai 2025 pertengahan. Oke, tahun Jawanya adalah tahun J. Tahun J sebetulnya dimulai dari bulan Juli kemarin ya, 2024. Cuman karena bulan Juli sudah lewat, maka Kibletek bahas mulai bulan Sapar. Bulan Agustus ini ya, bulan kedua. Jadi kalau bulan Jawanya bulan kedua, kalau bulan bulan nasionalnya bulan ke-8. Oke, kita langsung aja ke Minggu Pon. Bagaimana prediksinya? Sebelumnya Kibletek tetap wanti-wanti, prediksi gunakanlah secara bijaksana, jangan kalian telan mentah-mentah. Karena kalau kalian telan mentah-mentah itu hasilnya tidak bagus. Semua prediksi apapun itu tidak ada yang 100% benar atau tepat ya. Ketepatannya mungkin di angka 80%. Mungkin maksimal bisa sampai 90%. Tergantung data-data yang digunakan. Semakin banyak data yang digunakan, maka semakin mendekati ketepatan. Di sini Kibletek memakai primbon Jawa untuk perhitungan wetonnya dan melihat ekonomi global maupun nasional. Di sini memang Kibletek tekankan di sektor ekonominya dan sektor sosial. Di prediksi yang Kibletek sampaikan ini cenderungnya ke arah ekonomi dan sosial, karena dua sektor ini sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia atau kehidupan kita ya. Oke, kita lanjut. Untuk Minggu Pon di bulan Agustus ini masih netral. Netral dalam artian tidak ada gejolak naik maupun turun. Jadi tidak ada kenaikan yang signifikan maupun penurunan yang drastis, tidak ada. Jadi netral-netral saja. Untuk bulan September Minggu Pon ini mengalami kenaikan yang cukup bagus di sektor sosial. Jadi mulai bulan September ada kenaikan yang signifikan lah, termasuk bagus itu di sektor sosial. Sektor sosial adalah sektor yang berhubungan antar manusia, antar masyarakat. Jadi bisa mungkin kalian mendapatkan kenalan baru, mendapatkan relasi baru, mendapatkan investor baru, semacamnya. Oke, bulan Oktober ini juga masih terjadi kenaikan yang signifikan. Jadi energinya positif ya, masih banyak energi positif. Ini juga berkisar di sektor sosial. Lalu bulan November ini juga Minggu Pon terjadi kenaikan yang signifikan. Jadi masih naik terus ya. Dari September, Oktober, November ini untuk Minggu Pon energinya sangat-sangat positif karena selalu menanjak, selalu naik. Kalau dilihat itu selalu naik, energinya positif terus. Ini terutamanya 3 bulan ini di sektor sosial. Jadi sektor hubungan antar masyarakat. Sektor sosial itu nanti akan berpengaruh pada sektor ekonomi. Jadi secara tidak langsung nanti sektor ekonominya akan meningkat juga. Oke. Bulan Desember netral, tidak ada gejolak apapun. Bulan Januari 2025 ini juga masih netral, tidak ada gejolak apapun. Mungkin malah sering berpergian. Bepergian ini mungkin tamasya atau semacamnya, atau ke tempat-tempat relasi,
atau semacamnya. Cuman di sini energinya netral, jadi tidak ada gejolak naik ataupun turun. Di bulan Februari ini terjadi kenaikan yang sangat signifikan di sektor ekonomi, di bidang ekonomi ya. Jadi untuk bulan Februari ini dilihat dari hasil kemarin September, Oktober, November, Desember, Januari itu kan cenderungnya ke sosial, hubungan antar manusianya. Di bulan Februarinya ini melonjak di sektor ekonominya. Jadi bisa dibilang di Februari ini adalah hasil dari bulan-bulan kemarin. Jadi ada Vespa. Nah, jadi di bulan Februari ini ada kenaikan yang cukup tinggi, energinya cukup besar di sektor ekonomi. Februari terus Maret, bulan Maret ini juga masih terjadi kenaikan sektor ekonomi maupun sektor sosialnya. Di bulan April 2025 minggu PON ini mengalami drop, mengalami penurunan yang drastis. Kalau dilihat dari perhitungan ini, penurunan ini cenderungnya ke sektor luar, bukan dari diri sendiri ya, cuman lebih cenderung ke sektor luar. Sektor luar itu bisa jadi mungkin tertipu, terus dihianati, semacamnya. Jadi sektor luar itu adalah orang yang di luar dari diri kita sendiri. Jadi bulan April harus diwaspadai karena diprediksi akan terjadi drop atau penurunan yang drastis. Ini energinya sangat negatif ya. Jadi bisa mempengaruhi dari bulan-bulan yang kemarin. Lalu untuk bulan Mei ini netral. Bulan Mei netral, tidak ada gejolak apapun, cuman mengalami peningkatan, mengalami perbaikan. Jadi yang tadi bulan April kan terjadi drop, di bulan Mei ini energinya netral, cuman mengalami perbaikan atau penyembuhan. Berikutnya di bulan Juni 2025. Juni 2025 ini mulai terjadi kenaikan yang signifikan, terutamanya di sektor sosial. Oke, untuk tahun J itu terakhir di bulan Juni 2025. Nanti kalau sudah mulai bulan Juli 2025 itu udah masuk ke tahun berikutnya ya. Jadi di Bledek bahas di sini dari Agustus 2024 sampai Juni 2025. Kalau yang Juli 2025 nanti di session selanjutnya. Kesimpulan dari minggu PON ini yang perlu diperhatikan adalah di bulan April karena terjadi drop, penurunan yang sangat drastis atau energinya ada energi negatif yang sangat besar. Ini sebetulnya bisa diantisipasi. Sebetulnya dari September atau Agustus ini aja energinya sudah netral, tidak ada negatif, positif, netral lah. Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret itu hampir positif semua, semuanya malah positif ya. Bahkan di Februari itu energi positifnya sangat besar di sektor ekonomi. Lalu Maret itu sebenarnya sektor sosialnya juga termasuk bagus. Kenapa di April terjadi drop? Nah, ini jadi harus diantisipasi. Drop dari April ini diprediksi dari pihak luar, orang luar. Ya tadi bisa ditipu, terus dihianati, atau karena iri hati, atau dengki dan sebagainya. Makanya meskipun minggu PON ini secara keseluruhan itu bagus dari bulan Agustus ini, ini jangan lupa diri. Biasanya terlena ya, kalau semuanya bagus itu terlena, lupa diri, makanya kadang gejeglong.
Kalau sudah bisa memprediksi di sini, membaca prediksi kayak gini, maka di bulan April yang diprediksi akan terjadi jeglongan atau drop, kemungkinan besar insya Allah bisa kalian antisipasi. Kalau kalian bisa mengantisipasi, maka bulan April bisa diatasi dengan baik. Oke, memang minggu depan ini lebih cenderung ke sektor sosialnya yang meningkat banyak ya. Cuman sektor sosial itu akan mempengaruhi di sektor ekonomi. Sektor ekonominya di bulan Februari akan sangat melonjak besar, Februari 2025. Oke, semoga bermanfaat. Kibletek tetap wanti-wanti, gunakanlah prediksi apapun, bukan hanya dari Kibletek Kantil ya, prediksi dari mungkin dari pihak-pihak yang lain, gunakanlah secara bijaksana. Jadi boleh kalian ambil prediksi itu, namun jangan kalian telan mentah-mentah. Kalian harus olah sendiri, harus ambil secara bijaksana. Setelah kalian bisa mengambil secara bijaksana, kalian bisa membuat suatu analisa untuk mengantisipasi, untuk membuat rencana dan sebagainya agar perjalanan hidup kalian bagus. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat.